Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kami membawakan project mengenai stopwatch. Pertama-tama, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yusaya Bungaswandewi dengan NIM belakang 1126 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Imade Udina Yudisaram dengan NIM akhir 092. Perkenalkan, nama saya Komang Cukru Sarayendra dengan NIM akhir 143. Proyek kali ini menggunakan aplikasi Logism, di mana mekanismenya yaitu ketika sudah mencapai 60 detik akan terjadi reset pada output yang telah diberikan. Baik, di proyek kali ini ada beberapa komponen yang kami gunakan, yaitu pertama ada pin atau safar yang nantinya akan menghubungkan sinyal ke dalam rangkaian logika dengan bit 0 dan 1. Dan berikutnya ada clock, yang merupakan suatu rangkaian digital yang mengatur waktu dan memastikan aliran data dalam sistem berjalan dengan teratur. Berikutnya ada T flip-flop, di mana memiliki watak membalikan output sebelumnya jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap, dan sebaliknya. Adapun penggunaan flip-flop yaitu reset. Di penggunaan reset pada flip-flop, di sini ketika flip-flop ini dimasukkan inputan 1, maka dia akan mereset ke angka 0. Namun ketika inputannya 0, maka dia tidak akan mereset apapun, atau tidak akan terjadi apapun di dalam flip-flop tersebut. Selanjutnya, untuk penjelasan AND gate akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di rangkaian kali ini kita menggunakan reset dengan gerbang AND, yang dimana pada saat T flip-flop ini bernilai 1 dan kita ingin meresetnya menjadi 0, maka inputan dari gerbang AND-nya itu harus 1, 1. Nah, kondisi 1, 1 pada gerbang AND ini itu berada pada saat angka satuannya itu setelah 9 dan angka puluhannya itu setelah 5. Setelah itu dia akan reset kembali ke 0. Pada proses T flip-flop ini akan menghasilkan kombinasi bilangan biner yang akan ditampilkan pada digital display. Yang dimana untuk membaca biner yang di atas itu dari kanan ke kiri, dan untuk yang di bawah itu dimulai dari bawah ke atas. Contohnya itu 0001 itu bernilai 1, 0100 itu 0010 itu bernilai 2, dan seterusnya hingga 1001 itu bernilai 9. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tape flip-flop. Seperti yang kita tahu, tape flip-flop memiliki dua output, yaitu output dan output absen. Jika outputnya 1, maka output absennya 0. Nah, tape flip-flop sendiri memiliki dua trigger, yaitu rising X dan falling X. Nah, perbedaannya itu jika pada falling, maka tape flip-flop akan berubah nilainya ketika clock turun. Sebaliknya, pada rising, tape flip-flop akan berubah nilainya jika naik. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jika tape flip-flop akan membalik nilai sebelumnya. Untuk contoh bisa dilihat pada layar. Saat clock dinaikkan, maka T1 seperti pada T flip-flop pertama, dan seterusnya. Nah, lanjut, jika ini dihidupkan, maka T flip-flop akan bernilai true atau 1. Nah, karena ini true dan output absennya akan bernilai 0. Nah, karena 0, maka tidak akan terjadi apa-apa pada T2, karena ini bisa dibilang ini adalah clock turun. Nah, jika kita naikkan clocknya lagi, maka
T1 akan bernilai 0. Nah, berbeda, maka dari itu T2 akan bernilai 1 karena output absennya bernilai 1. Naik. Jika kita naikkan lagi clocknya, maka T1 akan bernilai 1 dan T2 tidak akan mengalami perubahan nilai. Kalau kita naikkan lagi clocknya, maka T3 akan berubah nilai. Ini terjadi karena tadi T1 itu true, kita naikkan jadi false. Nah, karena false, maka T1 output absen dari T1 akan menjadi true. Nah, karena true, ini akan mengalami perubahan nilai menjadi 0. Ini juga menjadi false, dan T3 akan menjadi true karena sebelumnya adalah 0. Ini akan berulang terus, T1, T2, lalu kan T1 lagi. Nah, ini adalah jika kita naikkan lagi, maka T4 akan bernilai 1 dan ketiga ini akan bernilai 0. Lalu T1, kemudian T2, T1, lalu T3, T1, T2, terakhir T1. Nah, ini terakhir akan semua nilai pada table block akan bernilai 0. Setelah kami menjelaskan tiap-tiap komponen yang digunakan pada stopwatch berikut, saya akan menerangkan bagaimana alur logika secara keseluruhannya. Pertama, kita harus perhatikan jika saklarnya itu true. Kemudian, nah, untuk clocknya ini bakal naik. Yang tadi saya jelaskan, ini akan menjadi 1, yang mana ini akan berada di sini, yaitu 0001, yang mana itu adalah kombinasi biner untuk angka 1. Kemudian jika ini turun dan naik lagi, ini akan jadi angka 2. Nah, jika dilihat pada T yang kedua ini menuju pada gerbang logika AND. Tapi karena hanya satu saja, atau bisa bilang 1, 0, maka outputnya 0. Maka tidak akan terjadi reset pada T flip-flop di atasnya. Kemudian ini akan bisa 1, kemudian akan menjadi T3, kemudian lagi pada. Nah, jika kita lanjutkan, ini pasti akan nah 0 misalnya 1, 0, 0, 0 atau 08. Nah, kemudian ini akan jadi 09, 1, 0, 0, 1 itu 09, 9 saya. Nah, setelah ini pasti ini akan menjadi T2 nya akan 1 dan T pertama ini akan 0. Nah, karena T2 nya ini 1, ini bakal masuk ke gerbang N. Nah, ini juga 1, maka gerbang N inputnya 1, maka outputnya akan menjadi true, yang mana akan menyebabkan keempat T flip-flop ini ke reset menjadi 0. Kita lihat. Nah, seperti lihat yang mana, karena ini awalnya pada T keempat ini 1 jadi 0, menyebabkan output absennya menjadi true, yang menyebabkan T yang setelah ini akan menjadi 1, yang mana ini akan menjadi, yang mana keempat triple-nya ini akan menentukan nilai pada puluhannya, yang sehingga akan menjadi 10. Nah, untuk yang bilangin yang di sini ini akan berjalan atau berubah nilainya jika ini sudah mengalami reset.
jika yang keempat pertama ini mengalami reset. Kita lihat. Nah, ini berubah ke sini, dan sini, nah ini akan ke sini. Nah, karena bilangan kita ingin reset itu berbeda dengan yang sebelumnya, yang mana pada satuannya ini setelah 9 dan puluhan ini setelah 5, maka posisinya juga akan berbeda. Seperti yang kita tahu, 6 itu bilangan binarnya adalah 0, 1, 1, 0. Maka jika ini pindah ke sini, yang mana akan menyebabkan ini menjadi true dan masuk bilangan nens, mana akan menyebabkan outputnya menjadi true, yang mana akan mereset ke keempat flip-flop tersebut. Kita lihat. Ini 9, akan tentunya ini bakal reset ke 0 dan akan menyebabkan nilai yang di sini akan berubah ya. Nah, ini akan menjadi 0. Sekian penjelasan dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja kami ucapkan terima kasih.